Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021. Dalam bacaan Injil, ringkasnya Tuhan Yesus ditanya oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua perihal Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari halaman bait Allah. Mereka atau imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua itu mempertanyakan, dengan kuasa apakah Tuhan Yesus melakukan hal itu? Siapa yang memberi kuasa itu kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus melakukan hal itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tindakan Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari halaman bait Allah itu salah atau benar? Seperti kita ketahui lah Bapak Ibu, mereka para pedagang-pedagang itu, pedagang burung, pedagang hewan ternak untuk persembahan di bait Allah, bahkan uang persembahan, tanda kutip money changer yang ada, tempat penukar uang di tempat itu, menjadi sarang penyamun. Bayangkan, yang terjadi adalah, dan ini yang dilihat oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang mau datang berdoa ke bait Allah mengalami kesulitan atau dipersulit. Uang persembahan, misalkan saja mereka dari negara asing, katakanlah dari luar, mereka harus menukarnya di tempat itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Monopoli. Tidak sehat. Burung-burung atau ternak yang mau dipersembahkan di bait Allah itu harus dibeli di situ. Tidak boleh mereka itu membawa dari luar. Akibatnya apa? Seperti sudah kita ketahui, mereka menjual bahan-bahan persembahan itu, burung atau hewan-hewan yang lain, tentu saja seenaknya sendiri menentukan harga yang memang betul mencekik orang-orang yang mau berdoa ke bait Allah. Bahkan uang kolekte saja itu harus uang dari tempat itu. Money changer yang ada di situ benar-benar luar biasa jahatnya. Pokoknya orang-orang yang mau datang ke bait Allah untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Allah, sungguh mengalami kesulitan karena penyamun-penyamun ini yang mengambil keuntungan secara paksa dari orang-orang yang mau berdoa di bait Allah. Dan disitulah dia Tuhan Yesus marah. Jadi Tuhan Yesus marah itu ada alasannya ya. Anehnya, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua mempertanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Dengan kuasa apa engkau melakukan itu? Engkau dapat kuasa dari mana sehingga engkau mengusir para pedagang itu? Bukankah harusnya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa di situ harusnya mengerti, harusnya tahu apa yang terjadi di situ? Apakah mereka tidak melihat bahwa orang-orang yang mau berdoa berjumpa dengan Allah mengalami kesulitan? Tapi kenapa mereka tidak membela orang yang mau berdoa, tetapi mereka membela tanda kutip penyamun-penyamun yang seenaknya saja menjual hewan untuk persembahan, penukar uang dengan harga yang sangat tidak wajar. Terjadi monopoli di situ. Terjadi kolusi di situ. Terjadi juga korupsi di situ. Terjadi penyusahan terhadap orang lain. Mengapa mereka tidak melihat hal itu? Sekali lagi, karena mereka tidak bisa melihat kebenaran. Memang susah Bapak Ibu. Susah sekali kalau orang itu sudah tidak bisa melihat kebenaran. Matanya tertutup oleh kepentingan diri sendiri, seperti halnya dalam bacaan Injil hari ini, imam-imam kepala,
ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Hati mereka, mata mereka tertutup kepada kebenaran. Hati dan mata mereka tertutup akan kebaikan, tertutup akan kasih. Ya itulah dia. Kalau orang itu memang suka memanipulasi, suka korupsi, suka jadi penyamun, suka menjadi penjahat bagi sesama. Yang dikejar adalah kepentingan diri sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Tuhan Yesus memperhatikan orang lain, sangat mempermudah orang lain supaya bisa datang ke bait Allah, dan dia itu bisa memberi persembahan yang tentu saja sesuai dengan kemampuannya, dan tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada monopoli. Tapi kenapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak disukai oleh, yaitu dia tadi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua tu bangsa itu. Nah Bapak Ibu, mari Tuhan Yesus saya pikir mengajarkan kita, jangan mempersulit orang lain, dan itu saja. Di hidup ini jangan membuat orang lain susah. Kalau kita bisa bantu, bantulah. Jangan segan untuk membantu orang lain. Teruslah berbuat kasih, teruslah berbuat baik kepada orang lain. Itu. Jangan sampai menjadikan diri kita ini penyamun, menjadi orang yang memakan orang lain, menyusahkan orang lain. Jangan. Tuhan akan kecewa kepada kita sekalian. Tuhan akan kecewa kepada Anda. Lebih baik kita ini sungguh mampu berbuat kasih, berbuat baik, tidak menyusahkan, tetapi membuat orang lain bergembira atas keputusan, atas perbuatan kita. Bapak Ibu, mari kita sungguh melakukan yang benar dalam hidup ini. Jangan menutup kebenaran. Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian. Amin.